الحمد لله الذي جعل مكارم الأخلاق في أعلى الدرجات وجعلها أفضل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara misi utama Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah untuk umat manusia dan merupakan utusan Allah yang terakhir, dan ajaran yang dibawanya adalah ajaran yang menyempurnakan ajaran para utusan Allah yang sebelumnya, dan ajarannya bersifat syumuli, mencakup seluruh aspek dari kehidupan manusia, dan dia selalu adalah salihah likulli zamanin wa makanin. Selalu dia adalah sesuai dengan perkembangan zaman dan dimanapun tempat, bersifat universal. Jamaah yang mulia, di antara misi utamanya adalah misi memperbaiki akhlak manusia. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, membawa akhlak manusia dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Kalau kita membaca kitab sirah nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pembahasan tentang masyarakat Arab jahiliyah pra Islam, khusus dalam aspek akhlak, maka di antara yang menonjol dari perilaku buruk masyarakat Arab waktu itu adalah masalah judi, minum minuman keras, khamar, zina, prostitusi, kemudian riba, kemudian perkelahian antar suku dan kabilah. Atas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, perilaku-perilaku buruk ini telah mampu dirubah kepada akhlak yang mulia, sehingga para sahabat yang memang mendarah daging minum khamar bisa kemudian secara bertahap khamar itu ditinggalkan secara totalitas. Para sahabat yang terbiasa juga dengan berjudi, praktek-praktek dari prostitusi, praktek riba, praktek perkelahian juga mampu disatukan umat manusia yang tadi kebiasaannya bangga dengan kabilah dan sukunya menjadi kepada akhlak yang mulia. Jamaah Jumat yang mulia, di dalam Islam masalah akhlak adalah masalah yang sangat fundamental. Para ulama ketika membagi ajaran Islam untuk mudah dalam sistematika penulisan kitab-kitab dan kajian, membagi ketiga bahagian besar. Yang pertama adalah akidah.
atau disebut juga dengan tauhid. Yang kedua adalah bahagian yang kemudian populer dengan istilah syariah atau fikih. Yang ketiga adalah akhlak. Ketiga bahagian ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Walaupun dalam praktek kemudian kita perhatikan umat Islam telah memilah ini sebahagiannya, ya, sehingga apa yang terjadi jamaah yang mulia, ada orang-orang yang barangkali aspek ibadahnya bagus, tapi dia kemudian tidak memperhatikan perilakunya dalam interaksi sosial dengan lingkungannya. Maka kita tidak heran jamaah yang mulia kalau kita mencoba menggunakan indikator akhlak-akhlak Islam untuk kemudian melihat bagaimana perilaku ini, siapa yang menerapkannya, maka sungguh kita ini ya harus betul-betul ya, sedih dan pilu kita. Siapa yang punya HP yang ada akses ke internet, itu kita cobalah saja ambil satu contoh. Salah satu akhlak yang paling utama yang harus ada pada setiap orang yang beriman adalah apa? Kejujuran. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar di dunia Islam, meninggal tahun 1996, menulis satu kitab khusus tentang akhlak, judulnya Khuluqul Muslim. Beliau menempatkan akhlak yang pertama yang mesti ada setiap orang muslim, orang mukmin adalah kejujuran. Bahkan Nabi SAW ketika pernah ditanya, ayakunul mu'minu bakhilan, Rasulullah, bisa hendak satu orang yang beriman pada saat yang sama dia adalah orangnya pelit? Bisa hendak orang beriman tapi pelit? Kata Rasulullah, apa qala na'am, bisa. Bisa ada orang beriman pada saat yang sama dia pelit. Ketika ditanya juga apakah ada kemungkinan orang yang beriman pada saat yang sama dia pengecut, qala na'am, iya. Tapi ketika ditanya ayakunul mu'minu kadzaban, apa mungkin seorang mukmin pada saat yang sama dia pembohong? Kata Rasulullah, qala la, tidak. Tidak bisa orang beriman itu pada saat yang sama dia adalah orang yang berbohong dalam hidupnya. Maka jamaah ya rahimakumullah, kalau kita ketik sekarang di HP kita negara-negara paling jujur di dunia, itu 10 besar satu pun tidak keluar negara yang masyarakatnya muslim. Bahkan kalau pakai indikator lebih luas lagi dengan menggunakan barometer akhlak-akhlak Islam, tidak dilihat akidah, tidak dilihat syariah, mana negara-negara paling islami di dunia secara perilaku, juga 10 besar tidak keluar negara yang masyarakatnya muslim. Artinya ada apa dengan kita ini masyarakat muslim terkait dengan akhlak? Atau paling sederhana adalah, sudahkah kita ini jujur dalam kehidupan kita? Maka jamaah rahimakumullah, Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya, sebelum beliau membahas tentang akhlak apa saja yang mesti ada pada setiap muslim, beliau awali dulu membahas tentang keterkaitan 3 aspek daripada syariat tadi: iman, ibadah, akhlak. Ini satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Maka beliau pertama menulis tentang arkanul Islam wa mabadiul akhlak, rukun-rukun Islam dan landasan-landasan akhlak. Apa yang beliau bahas di situ, bahwa tidak ada ibadah yang disyariatkan di dalam Islam sampai ibadah yang mahdhah, itu hubungan antara hamba dengan Rabbnya, yang itu adalah rukun di dalam Islam, tetap disyariatkan. Salah satu tujuannya adalah apa? Membentuk akhlak orang yang beribadah itu kepada akhlak yang mulia. Beliau ambil contoh surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, karena salat itu berfungsi untuk mencegah orang yang salat dari berlaku keji dan mungkar. Ini perilaku.
Karena waktu kita beliau menyebutkan tentang dalil puasa, dalil zakat, dalil haji, ya. Karena waktu kita tidak sebut lagi. Jamaah yang mulia, lalu beliau kemudian mengatakan bahwa apabila ada orang yang salat, ada yang ibadah, tapi tidak berpengaruh kepada perilakunya, ini ibarat anak kecil yang belum mumayyiz. Katakanlah umur misalnya 4 tahun. Diajarkan dia tata cara salat, bacaan salat, lalu kemudian dia disuruh kerjakan salat, dia akan kerjakan salat dengan bacaan benar, dengan gerakan benar, dengan rukun, bahkan dengan sunatnya yang cukup. Tapi apa makna salat bagi anak ini? Bahkan beliau lebih ekstrem mengatakan bahwa kalau orang ibadah tidak pengaruh kepada akhlak, itu ibarat aktor atau aktris di film dan di sinetron. Ketika diminta dalam salah satu adegan sinetron adalah salat khusyuk, maka dia akan kerjakan salat dengan khusyuk. Tapi lihat pemain sinetron ini di luar daripada adegan itu, kayak mana perilakunya. Lalu kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis lanjutannya adalah dengan apa? Dhu'ful khuluqi dalilun ala dhu'fil iman. Lemahnya akhlak adalah bukti konkret lemahnya iman. Atau lebih mudah kita terjemahkan, buruknya akhlak seseorang adalah bukti konkret buruknya iman. Dan ini final. Siapapun dari kita kalau mau lihat iman kita bagus atau tidak bagus, salah satu alat ukurnya adalah akhlak kita sudah bagus. Selama akhlak kita belum bagus, selama itu iman kita belum bagus. Ini final. Maka beliau menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ini. Di antaranya adalah riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah ketika ditanya, "Ayyul mu'minina akmalu imanan?" Rasulullah, mana orang mukmin yang paling sempurna imannya? Beliau menjawab, "Ahsanuhum khuluqa," yang paling baik akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah 3 kali bersumpah demi Allah dalam hadis Sahih Bukhari, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi itu tidak perlu bersumpah, kata-katanya adalah hal yang mesti kita yakini, hadis qauli. Sumpah dalam bahasa Arab maksudnya adalah untuk mentaukid khabar. Dan kalau Nabi bersumpah pun cukup 1, tapi di sini Nabi 3 kali bersumpah. Demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman, demi Allah tidak sempurna iman. Mengejutkan para sahabat yang mendengar sampai mereka bertanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa orang? Rasulullah ketika menjawab, qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tidak aman tetangganya karena kejahatan dia. Maka jamaah rahimakumullah, dalam Islam kalau kita lihat hadis Sahih Bukhari, bagaimana Rasulullah mengaitkan antara iman dengan perilaku. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau bicara 2 saja pilihannya, bicara yang benar, kalau enggak diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus berbuat baik dengan tetangganya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebutkan beberapa hadis bagaimana kedudukan akhlak bagi setiap muslim di akhirat nantinya. Beliau kemudian mengangkat hadis riwayat Imam Ahmad. Datang satu orang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia sebutkan ada seorang perempuan, tidak disebut nama, inna fulanah tuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada seorang wanita terkenal dengan banyak salat sunat. Jangan tanya yang wajib, sudah terkenal banyak salat sunat, terkenal banyak puasa sunat, terkenal banyak sedekah. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi ini orang yang ahli ibadah, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar pernyataan ini, apa jawaban Nabi kemudian? Qala hiya finnar. Orang macam ini di neraka tempatnya nanti.
Laki-laki ini kemudian menyebutkan kebalikannya. Inna fulanah, ada wanita lain, tuzkaru min qillati salatiha wa siyamiha, dia terkenal tidak banyak salat sunat, tidak banyak puasa sunat, bersedekah dengan perkara-perkara yang kecil, ghaira annaha la tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi tidak menyakiti tetangganya. Mendengar ini apa respon Rasulullah? Qala hiya fil jannah, orang macam ini dalam surga. Jamaah yang mulia, kita ini yang memperhatikan ibadah kita pelontang-pelanting, mengabaikan akhlak, ini calon-calon nanti di neraka, calon orang-orang yang bangkrut di akhirat nantinya kalau tidak perhatikan akhlak kita. Maka Nabi pernah satu hari dalam hadis Sahih Muslim bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Kalau kita lihat jawaban sahabat, ada yang mengira pertanyaan terkait dengan ekonomi sehingga mengatakan qalu man la dirhama wala mata'a, yang enggak ada duit, enggak ada harta, Rasulullah kan yang bangkrut? Qala la, bukan itu. Lalu beliau menjelaskan siapa yang bangkrut? Al muflisu min ummati, yang bangkrut dari umatku, mayati yaumil qiyamah, yang datang hari akhirat nanti bisalatin, bawa pahala salat, salat wajib, salat sunat, bisaumin, bawa pahala puasa, bizakatin, bawa pahala zakat, bihajjin, bawa pahala haji, tinggal tambah saja kalaupun tidak disebut oleh hadis pahala-pahala ibadah yang lain. Wayati, tapi dia datang juga bawa dosa-dosa akhlak. Apa di antara disebut hadis? Qad syatama hadza, maki-maki si ini. Sekarang berapa banyak kita maki-maki orang, bukan saja apa namanya yang di depan, melalui media sosial kita share kepada orang lain. Maki-maki si ini, daraba hadza, pukul si ini, akhadha mala hadza, mengambil harta si ini, hak orang lain, qadhafa hadza, menuduh si ini berzina, memfitnah orang, memasukkan ke media sosial. Lalu kemudian apa? Jamaah rahimakumullah, fayu'ta hadza li hasanatihi wa hadza li hasanatihi, maka diberikan untuk si A ini pahala-pahala ibadahnya, untuk si B yang dia tadi zalimi pahala puasanya. Hatta idza faniyat hasanatu qabla an yaqdiya ma alaihi, kalau sudah habis pahala ibadahnya, belum cukup menutup hutang akhlaknya, apa kemudian? Diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi, dibebankan atas orang ini. Ujung hadis, summa turiha finnar, orang ini dilempar ke dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, innal abda, al-abd ini dalam bentuk ma'rifah, artinya adalah hamba yang beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman, kayak manapun baik di dunia, tidak ada dia nasib balasan akhirat, itu sudah final. Ayatnya qat'i yusbut wa dalalah. Jamaah rahimakumullah, seorang hamba yang beriman, kata Rasulullah, la yablughu bihusni khuluqihi a'la darajatil akhirah wa syarafal manazil, bisa dapat derajat yang paling tinggi nanti dalam surga dengan akhlaknya yang mulia. Wa innahu la dha'iful ibadah, walaupun kadar ibadah sunatnya tidak banyak. Orang yang ibadah sunat tidak banyak, yang wajib dia perhatikan akhlaknya mulia, ini dijanjikan tempat yang tinggi dalam surga. Kebalikannya, wa innahu, seorang hamba yang beriman, la yablughu bisu'i khuluqihi asfala darajatin fi jahannam, dia bisa dapat derajat paling rendah dari neraka jahannam karena perilakunya yang buruk. Maka kalau kita lihat satu contoh, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun ketika menyebutkan siapa nanti yang akan menjadi penghuni surga paling tinggi. Apa surga paling tinggi? Adalah surga Firdaus. Nabi pernah berpesan kepada kita, idza sa'altumullahal jannata fas'alul firdaus fa innaha a'lal jannah. Kalau kalian minta sama Allah surga, mintalah surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi. Siapa yang akan mendiami surga paling tinggi ini? Lihat penjelasan Allah di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun,
Telah beruntunglah orang-orang mukmin, disebutkan ciri-cirinya di ayat 10, ulaika humul warithun. Mereka inilah yang akan mewarisi nanti. Apa yang diwarisi? Ayat 11-nya, yarithunal firdaus, akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, akan kekal di dalamnya. Siapa mereka ini? Ketika disebut orang yang menggabungkan tiga tadi, antara iman, ibadah dan akhlak. Awal disebut pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ibadah, orang yang khusyuk dalam salatnya. Ayat selanjutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia, perilaku. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, ini adalah ibadah. Ayat selanjutnya walladzina hum li furujihim hafizun, adalah perilaku orang-orang menjaga apa? Kehormatannya, menjaga kemaluannya. Ayat selanjutnya adalah jamaah yang mulia, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang jaga amanah, orang yang jaga janjinya. Ayat selanjutnya adalah alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, ibadah. Baru ulaika humul warithun, mereka lah orang yang akan mewarisi surga firdaus, adalah orang yang tadi akhlaknya bagus, ibadahnya baik. Maka tidak cukup kita ini hanya memperhatikan ibadah, tapi mengabaikan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله سرا وعلانية، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا ما نهى عنه وزجر. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي فتح أبواب رحمته لمن داوم على طاعته وحجب أنوار هدايته عمن انقاد لشهوته وانغمس في رذيلته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن خلقنا كما أحسنت خلقنا. اللهم أحسن خلقنا كما أحسنت خلقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.